Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk pada materi yaitu tentang present continuous tense. Ya. Present continuous tense. Untuk kalimat contohnya, I am doing. Gitu ya. Saya sedang mengerjakan. Oke. Kita lihat bahwa fungsi dari present continuous tense ini adalah yang paling umum begitu ya, yaitu untuk menceritakan peristiwa yang sedang terjadi. Mungkin kalimat yang atau rumusan yang perlu kita ingat adalah ini nih. Kita gunakan pola kalimat ini yaitu pola present continuous tense saat kita menceritakan peristiwa yang sedang terjadi sekarang saat kita bicara. Ya, jadi pada saat kita berbicara ada peristiwa apa, itulah kita gunakan present continuous tense ya. Kalau kita lihat contoh yang ada di atas ini I am doing, maka di sini kelihatan bahwa dalam present continuous tense kita menggunakan verb ing ya. Pada video yang lalu saya sudah sedikit singgung tentang verb ing, yaitu pakai ing ini, doing ya, sedang melakukan. Kemudian di sini ada to be ya. Seperti itu. Oke, nanti kita akan lihat polanya lebih lanjut. Kita masuk contoh dulu ya. Mudah-mudahan dengan contoh nih nanti jadi lebih mudah paham ya. Contoh yang pertama, please don't make so much noise. Tolong jangan buat banyak keributan. I am studying. Saya sedang belajar. Nah, ini yang saya garis bawah, I am studying. Inilah yang disebut dengan present continuous tense gitu ya. Untuk contoh yang kedua, misalnya ada seseorang bertanya, where is John? Di manakah John? Kemudian yang ditanya menjawab, he is sleeping. Dia sedang tidur. Nah, kata he is sleeping itu artinya dia sedang tidur ya. Ini berarti inilah kalimat present continuous tense ya. Sesuatu sedang terjadi saat kita sedang berbicara. He is sleeping. Dia lagi tidur. Contoh yang ketiga, look, the bus is coming, gitu ya. Lihat, bisnya datang, ya. Bisnya lagi datang, berarti kan pada saat kita ngomong itu kan bisnya memang lagi datang gitu loh. Ya, inilah the present continuous tense. Contoh yang keempat nih misalnya, it smells good. Is your mother cooking? Gitu ya. Baunya enak. Apakah ibumu sedang masak? Nah, ini bentuk pertanyaan ya. Tapi ini adalah present continuous, cuma bentuknya adalah pertanyaan. Selanjutnya untuk contoh yang kelima, let me go home now, my baby is crying. Biarkan aku pulang sekarang, bayi saya sedang menangis. Ya mungkin ada seorang ibu-ibu atau bapak-bapak lagi asik ngobrol sama teman-temannya ya kan, tiba-tiba dapat telepon gitu. Pulang ini anaknya nangis gitu kan, maka dia bilang sama teman-teman yang di situ yang lagi ngobrol bareng, let me go home now, my baby is crying. Bayi saya lagi nangis gitu ya. Oke, ini contoh-contohnya. Selanjutnya kita bicara pada pola kalimat. Untuk kalimat positif maka di sini ada subjek ditambahkan is atau am ataukah are, kemudian ditambahkan dengan verb ing ya. Untuk contoh kalimatnya, he is crying. Dia sedang menangis gitu ya. Di sini pakainya is. Kemudian untuk pola yang negatif ya, subjek tambahkan is atau am atau are, ditambahkan not, ditambahkan verb ing ya. Bedanya hanya di not-nya saja ya. Nah, ini contoh kalimatnya, he is not crying. Dia tidak sedang menangis. Selanjutnya untuk pola pertanyaannya adalah ini yang tadinya is-nya kan di sini awalnya nih. Nah, untuk pertanyaan itu is, am, are-nya maju ke depan menjadi is atau am atau are, ditambahkan subjek, ditambahkan verb ing. Contoh kalimatnya adalah is he crying? Gitu kan. Apakah dia sedang menangis? Ya, untuk rumusan garis besarnya, kalau kita libatkan semua pronoun, yaitu ada I, he, she, it, they, we, you. I saya, he dia laki-laki, she dia perempuan, it dia benda atau binatang, they mereka, we kami, you kamu ya. I pasangannya pakai am, he, she, it pakainya is ya. Kalau they di sini pakai are, we pakai are, you pakai are. Kemudian ditambahkan dengan verb ing ya.
Seperti ini. I am verb ing, he is verb ing, dan seterusnya ya. Kalau kita ganti dengan verb ing misalnya dengan cry, kata cry menangis tambahkan ing menjadi crying, maka kalimatnya di sini menjadi I am crying. Saya sedang menangis. He is crying. Dia laki-laki sedang menangis. She is crying. Dia perempuan sedang menangis. It is crying. Dia binatang sedang menangis. Bisa nggak binatang menangis ya? They are crying. Mereka sedang menangis. We are crying. Kami sedang menangis. You are crying. Kamu sedang menangis. Bisa juga diganti dengan kata yang lain, misalnya eating rice. Maka menjadi I am eating rice. Saya sedang makan nasi. He is eating rice. She is eating rice. It is eating rice. They are eating rice. We are eating rice. You are eating rice. Dan sebagainya. Begitu ya. Oke, jadi di sini nanti silakan bisa diganti dengan kata kerja yang lainnya. Selanjutnya untuk kalimat yang negatif ya, di sini berarti ada I am not, verb ing gitu ya. He is not. Pokoknya ditambahkan dengan not ini ya. He is not, she is not, it is not, they are not, we are not, you are not. Tapi khusus untuk yang ini biasanya ini bisa disingkat juga. Ini is not bisa disingkat menjadi isn't gitu ya. Isn't. Kalau are not ini menjadi aren't. Seperti itu ya. Oke, kalau kita kasih kata crying, maka di sini menjadi I'm not crying. Saya tidak sedang menangis. He is not crying. Dia tidak sedang menangis. She is not crying. It is not crying. They are not crying. Mereka tidak sedang menangis. We are not crying. Kami tidak sedang menangis. You are not crying. Kamu tidak sedang menangis. Untuk pola yang pertanyaan, maka tadinya kan I am. Nah, di sini M-nya maju gitu kan. Tadinya di sini pindah kemari menjadi am I, menjadi is he, is she, is it, are they, are we, are you gitu ya. Baru masuk verb ing gitu. Jadi am I verb ing gitu kan. Oke, ini misalnya pakai crying menjadi am I crying? Apakah saya sedang menangis? Is he crying? Apakah dia laki-laki sedang menangis? Is she crying? Apakah dia perempuan sedang menangis gitu ya. Is it crying? Apakah dia binatang sedang menangis? Are they crying? Apakah mereka sedang menangis? Are we crying? Are you crying? Dan sebagainya ya. Misal pakai eating meatball, makan bakso. Am I eating meatball? Apakah saya sedang makan bakso? Is he eating meatball? Gitu. Apakah dia sedang makan bakso? Is she eating meatball? Apakah dia perempuan sedang makan bakso gitu ya. Are they eating meatball? Are we eating meatball? Are you eating meatball gitu. Gampang ya. Oke, sekarang ini mungkin sedikit tradisional ya, tapi ya lumayan buat menambah pemahaman. Bisa ada kalimat gini, ubah kalimat berikut ke bentuk negatif dan pertanyaan. Soalnya adalah nomor 1, misalnya she is playing a doll. Dia perempuan sedang bermain sebuah boneka. Nah, jadi untuk negatifnya bagaimana? Ya, nanti kita ikutin rumus ya, yaitu menjadi she is not playing a doll gitu kan. She is not, tambahan aja not di sininya ya. Ya, menjadi she isn't playing a doll. Isn't adalah singkatan dari is not. She isn't playing a doll. Dia tidak sedang bermain boneka. Sekarang kalau dibikin pertanyaan berarti menjadi ya betul, ini is yang ini pindah ke depan sana. Oke, maka kalimatnya menjadi is she playing a doll? Apakah dia perempuan sedang bermain sebuah boneka ya. Tadinya isnya di sini, sekarang pindah ke depan begitu ya. Contoh yang kedua, misal ada they are working in the office. Mereka sedang bekerja di kantor. Nah, berarti ini kalau dibuat negatif menjadi mereka tidak sedang bekerja di kantor. Tambahkan apa? Iya, ini are-nya ditambahkan not. Maka kalimatnya menjadi they aren't working in the office. They aren't working in the office. Atau they are not working in the office. Ya, ini they aren't working in the office. Aren't adalah kependekan dari are not. Kemudian kalau dibuat pertanyaan maka
are yang di sini maju ke depan sana ya, menjadi are they working in the office? Apakah mereka sedang bekerja di kantor? Nah, begini ya. Are they working in the office? Apakah mereka bekerja di kantor? Nih, are-nya di depan. Kalau yang positif kan are-nya setelah they begitu ya. Ya, pokoknya judulnya mengikuti pola yang tadi kita buat itu. Oke, berikutnya di sini misal ada pola kalimat gini, perintah lah. Contoh ya, susun menjadi kalimat yang benar. Di sini maksudnya dalam bentuk present continuous. Cuma di sini kan susunannya belum betul ini. Nomor satu ada I study English. Maka menjadi apa? Saya sedang belajar bahasa Inggris. Kalimatnya adalah, ya kalimatnya menjadi I am studying English. Ada am, ada ing di sini ya. Tadinya hanya study. Ya, mengikuti rumus yang tadi ya, atau pola yang tadi. Yang kedua ada we discuss a problem. Kami mendiskusikan sebuah masalah. Nah, berarti kalimatnya menjadi kami sedang mendiskusikan sebuah masalah ya. Menjadi apa? Ya, kalimatnya menjadi we are discussing a problem. We are discussing a problem. Kemudian ada she cook in the kitchen. Dia masak di dapur. Maka menjadi oke, she is cooking in the kitchen. Dia sedang masak di dapur. Begitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat ya sebelum saya akhiri video ini. Ada contoh lain, misalnya gini, ada orang bilang gini, please be quiet, tolong diam gitu ya. I titik atau kosong 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 try to concentrate. Saya mencoba berkonsentrasi. Berarti kan dia butuh suasana tenang ya. Cuma kan ini berarti bermasalah di sini. Berarti kita harus mencari susunan kalimat yang benar. Bukan please be quiet, I try to concentrate. Nah, itu kurang tepat ya. Maka ini harus dirubah menjadi present continuous kata try. Maka akan menjadi ya kalimatnya menjadi please be quiet, I am trying to concentrate ya. Try tadi yang di sini udah kita rubah menjadi bentuk ing dan ditambahkan am di sini. I am trying to concentrate. Saya sedang mencoba untuk berkonsentrasi begitu ya. Contoh yang lain ada kata look, it atau rain. Lihat hujan gitu kan. Nah, ini kan nggak tepat. Berarti harus diganti dengan it is raining. Look, it is raining. Lihatlah sedang hujan gitu ya. Oke, jadi mungkin itu dulu sementara untuk present continuous ya. Jadi yang perlu kita ingat bahwa present continuous untuk menceritakan peristiwa yang sedang terjadi saat kita berbicara sekarang ya. Jadi kalau misalnya Anda lagi berdiri di pinggir jalan, tiba-tiba lihat ada nenek-nenek lagi naik sepeda ya, Anda bilang aja misalnya the old woman is riding a bicycle gitu dan sebagainya ya. Atau Anda sedang duduk di rumah sendirian, bilang I am sitting down at home alone gitu. Atau Anda sedang mendengarkan radio misalnya, Anda bisa katakan I am listening to radio dan sebagainya begitu ya. Oke, ingat verb ing ya, jangan lupa begitu. Nanti kita akan masih bahas lagi tentang present continuous pada video berikutnya, namun dalam fungsi yang berbeda ya. Kalau untuk fungsi saat ini adalah sebagai alat menceritakan peristiwa yang sedang terjadi. Nanti untuk video berikutnya ada yang berbeda ya. Kita tunggu videonya. Terima kasih. Oke, dari saya cukup sekian. Jika bermanfaat silakan like, share, dan komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.